Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harap kalian semuanya baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada video pembelajaran ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan bab pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu video pembelajaran bab segitiga. Jika pada pembelajaran sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui jenis-jenis segitiga dan jenis dari garis istimewa pada segitiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan mempelajari tentang besar sudut-sudut segitiga dan keliling dan luas segitiga. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu jenis-jenis segitiga itu terdiri dari dua, yaitu jenis segitiga berdasarkan sudut dan jenis segitiga berdasarkan sisi panjang sisinya. Untuk yang pertama ini kita akan mengetahui dulu besar-besar sudut segitiga, yaitu jumlah sudut-sudut segitiga, di mana kita ketahui bahwa jumlah ketika sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Ya, jadi ada tiga sudut, mau dia segitiga siku-siku, mau dia segitiga siku-siku, mau dia segitiga tumpul, mau jenis segitiga apapun, yang jelas dia mempunyai jumlah sudut 180 derajat, karena segitiga punya tiga sudut. Kita kembali ke contoh soal yang pertama. Carilah sudut ketiga dari suatu segitiga jika kedua sudut lainnya adalah 72 derajat dan 55 derajat. Jadi, dari ketiga sudut segitiga itu kita sudah mengetahui dua sudut segitiganya atau sudut lainnya. Kita hanya mencari satu sudutnya saja. Maka cara penyelesaiannya adalah kita misalkan terlebih dahulu sudut yang akan kita cari, yaitu kita misalkan dengan X. Terserah mau dimisalkan dengan apa, mau dimisalkan dengan Y, mau dimisalkan dengan A, terserah kalian. Di sini Ustazah misalkan dengan sudut yang dicari itu dimisalkan dengan X. Maka X ditambah 72 derajat ditambah 55 derajat sama dengan 180 derajat. Ini sudut pertama yang kita tidak ketahui, sudut kedua dan sudut ketiga. 180 derajat ini sejumlah seluruh ini ya. Atau X ditambah 127 derajat. 127 ini adalah hasil dari penjumlahan 72 derajat ditambah 55 derajat. X sama dengan 180 derajat, jadi yang 127 derajat ini kita pindahkan ruas ke sini. Maka karena di sini dia positif, ketika kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia berubah tandanya menjadi negatif. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang 127 derajat sama dengan 53 derajat. Jadi sudut dari ketiga segitiga tersebut adalah 50 derajat. Oke, itu contoh yang kedua itu sama dengan contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Next. Kita masih dalam jumlah sudut-sudut segitiga, yaitu contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini sedikit berbeda dengan contoh pertama dan contoh kedua. Diketahui besar sudut-sudut segitiga ABC adalah sudut B sama dengan 60 derajat dan sudut A berbanding sudut C sama dengan 3 berbanding 5. Hitungan nilai X besar B sudut C. Di sini penyelesaian untuk yang A. Kita ketahui bahwa ketiga sudut itu jumlahnya 180 derajat. Maka di sini sudah buat dulu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 3X itu sudah dapatkan dari ini. Sudut A kan 3. Sudut B 60 derajat. Sudut C 5, dari sini 5X. Karena kita tidak tahu berapa nilai X-nya. Dan 3X ditambah dengan 5X dapatlah dia 8X. 60 tetap diturunkan. 8X ini sama kayak tadi, kita pindahkan yang dia merupakan konstanta dikumpulkan sama konstanta, variabel dikumpulkan sama variabel. Ingat sifat persamaan linier satu variabel ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari. 8X sama dengan 120 derajat. 180 derajat itu dapat dari 180 derajat dikurang 60 derajat. 120 derajat. Kenapa dapat 15 derajat itu dari kita mau mencari nilai X, maka koefisien di depan X ini kita bagikan, karena koefisiennya 8, maka 8X ini dibagi dengan 8. Ingat persamaan linier satu variabel juga. Ini masih berhubungan dengan sifat persamaan linier satu variabel. Jika ruas kiri dibagi dengan 8, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan 8. Maka dapatlah hasilnya
15 derajat. Oke, bisa dimengerti ya. Lanjut yang B. B adalah besar sudut C. Besar sudut C sama dengan 5x kuadrat. Kita tahu di sini C adalah 5x derajat. Sama dengan ya udah kita masukin aja X-nya tadi, berarti 5 dikali 15 derajat sama dengan 75 derajat, yang artinya berarti besar sudut C itu adalah 75 derajat. Next, kita ke contoh soal yang keempat. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut adalah 2x derajat, x plus 16 derajat, dan 4x plus 10 derajat. Hitunglah nilai X sama seperti tadi. Kita letakkan semuanya, kita jumlahkan di sini. Jadi ini sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Anggap saja ini sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C. Kita kumpulkan dia yang merupakan variabel-variabelnya. 2x kuadrat, x kuadrat ini dapat dari sini ya. Kita pisah-pisah. Maka didapatlah 7x kuadrat ditambah 26 derajat sama dengan 180 derajat. Ini sama sistemnya persamaan linear, kita pindah luaskan 26 derajat ke sebelah kanan, maka dia dari positif ke negatif. 7x kuadrat sama dengan 154 derajat, x kuadrat sama dengan 22 derajat. Jadi nilai x adalah 22 derajat. Oke, bisa dipahami untuk jumlah sudut-sudut segitiga ya. Next, kita lanjut ke sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Ini sudut luar. Dia akan sama dengan jumlah dua sudut dalam. Nah, sudut dalam itu yang dalam ini ya. Nih, ini sudut dalam. Yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Yang tidak berpelurus berarti dia yang tidak berpelurus selurusan dengan sudut luar ini. Sudutnya di sini. Berarti kalau sudut yang berpelurus ini. Oke? Lanjut, next kita ke contoh soal. Pada gambar di samping ada sudut BAC sama dengan 5x kuadrat, sudut ACD sama dengan 55 derajat, dan sudut ADE sama dengan 114 derajat. Tentukan A besar sudut CAD, B nilai X, C besar sudut BAD. Jadi kalau misalnya dia menyebutkan sudut BAC, berarti nanti sudutnya itu terletak di titik A. Bisa dia bilang sudut ACD, maka besar sudutnya itu akan terletak pada titik C. Begitupun pada sudut ADE, berarti besar sudutnya ada di sudut D. Besar CAD. Perhatikan sudut CDA dan sudut luar ADE. Sudut ADE, nanti bisa kalian gambarkan sendiri ya. ADE sama dengan sudut ACD ditambah sudut CAD. ADE tadi kita tahu bahwa dia 114 derajat sama dengan sudut ACD tadi kita ketahui juga bahwa dia 55 derajat. Ditambah sudut CAD. Sudut CAD itu yang akan kita cari. Maka 114 dikurang dengan 55 derajat. Berarti sudut CAD sama dengan 59 derajat. Yang B, perhatikan sudut BCA dan sudut ACD. Sudut ACD sama dengan sudut B ditambah sudut BAC. 55 derajat sama dengan 6x derajat ditambah 5x derajat. 55 derajat sama dengan 11x derajat. X derajat sama dengan 5 derajat. Jadi nilai X adalah 5 derajat. Yang C, sudut BAD sama dengan sudut BAC ditambah sudut CAD. Sudut BAC kita tahu bahwa 5x derajat. Sudut CAD tadi sudah kita dapatkan bahwa 59 derajat. Kita ganti aja X-nya dengan 5, karena kita sudah dapat nilai X tadi. Berarti 5 dikali 5 derajat ditambah 59 derajat. 25 derajat ditambah 59 derajat sama dengan 84 derajat. Jadi besar sudut BAD adalah 84 derajat. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keliling dan luas segitiga. Untuk keliling dan luas segitiga, mungkin kalian tidak asing lagi, karena pada tingkatan SD atau jenjang SD, kalian mungkin sudah mengetahui apa itu rumus keliling segitiga dan rumus luas segitiga. Di sini Ustazah akan mengulangnya saja, oke? Diketahui bahwa rumus keliling segitiga dengan panjang sisi A
B dan C adalah keliling sama dengan A ditambah B dan ditambah C. Jadi ini sisinya bukan yang huruf besar ya. Kalau huruf besar ini merupakan titik sudutnya. Tapi kalau dia huruf besar kecil ini yang panjang ini yang menjadi penghubung antara titik A dengan titik C. Itu yang dinamakan sisi. Oke, sudah pernah Ustazah jelaskan pada pembahasan bangun datar segi 4. Sini ada contoh soal, pada gambar di samping, sudut ABC sama kaki dengan panjang AB sama dengan 12 cm dan AC sama dengan 8 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Panjang karena dia merupakan segitiga sama kaki, berarti untuk panjang BC, dia akan sama dengan panjang AB. Di sini udah tanda sama kaki, jadi jangan terkecoh pada gambar. Jadi kalau ngeliat gambar ini, Ustazah enggak, ternyata dia bukan sama kaki, karena dia kalau sama kaki berarti kanan kirinya itu sama. Tapi ini gambarnya dibalik, dia sudah punya tanda yang ini, yang menandakan bahwa dia merupakan sama kaki. Berarti sisi BC itu sama dengan sisi AB. Kita ketahui bahwa AB tadi 12, berarti BC juga 12. Ya udah tinggal ditambahin aja. AB ditambah BC ditambah AC. Berarti 12 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 32. Jadi keliling segitiga ABC adalah 32 cm. Next kita ke luas segitiga. Nah, luas segitiga ini ada dua bagian. Yang pertama berdasarkan alas dan tinggi. Nanti yang kedua luas segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Untuk yang pertama kita pelajari dulu luas segitiga, alas dan tinggi. Di mana luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Dengan catatan dia punya alas dan dia juga punya tinggi. Contoh, misal contohnya itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu dia mempunyai alas dan juga dia mempunyai tinggi. Alas sebuah segitiga merupakan sisi dari segitiga tersebut. Tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Jadi dia bisa menggunakan luas segitiga, alas dan tinggi itu jika dia punya tinggi segitiganya itu tegak lurus. Ya kata Ustazah tadi, siku-siku. Contoh soal, hitunglah luas segitiga PQR jika panjang PQ sama dengan 14 cm, PS sama dengan 12 cm, dan QR sama dengan 16 cm. Jadi di sini sudah diketahui bahwa QR itu sebagai alas dan PS sebagai tinggi. Maka sudah langsung dimasukin aja setengah dikali 16 dikali 12 sama dengan 90 cm kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita ke luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, agak sedikit berbeda rumusnya pada luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi tadi, di mana setengah keliling segitiga ABC dapat dinyatakan dengan S, sehingga diperoleh S sama dengan setengah K, di mana S sama dengan setengah kali keliling. Setengah S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C, karena keliling tadi A ditambah sisi A ditambah sisi B dan tambah sisi C. Luas segitiga ABC dapat dinyatakan berdasarkan keliling dan panjang sisi segitiga, yaitu luas sama dengan akar S dikali S dikurang sisi A dikali S dikurang sisi B dikali S dikurang sisi C, dengan S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Di sini ada contohnya. Panjang sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Jadi kita sudah ketahui bahwa A-nya 10 cm, sisi B panjangnya 24 cm, dan sisi C panjangnya 26 cm. Ya udah, 30 ini sudah langsung didapat ya. 10 ditambah 24 ditambah 26 itu sama dengan 60. 60 dibagi dengan 2 maka 30. Dapatlah dia 30 ini. Jadi 30 ini sudah didapatkan dengan cara mencari rumus yang di sini. Oke. Lanjut, tinggal dimasukin aja. Dapatlah dia 30 dikurang 10 itu 20. Ini dari sini 30 maka hasilnya akar 14.400 itu sama dengan 120.
Jadi luas segitiga tersebut adalah 120 cm kuadrat. Oke, setelah kita mempelajari besar sudut-sudut segitiga dan juga luas dan keliling segitiga, maka kalian harus mengerjakan soal ini atau tugas ini sebagai evaluasinya. Ada 4 soal dengan anak-anaknya yang harus kalian kerjakan di buku latihan. Kerjakan dengan saksama, perhatikan lagi contoh yang ada pada slide sebelumnya, atau kalian bisa buka buku pegangan yang kalian punya sebagai panduan tambahan lainnya. Oke, untuk soal yang pertama, hitunglah besar sudut segitiga dalam segitiga yang dua sudutnya diketahui sebagai berikut. Jadi ada 4 yang harus kalian cari sudut ketiganya. Ini ada pada contoh slide jumlah ketiga sudut segitiga. Soal nomor 2, pada gambar di atas diketahui besar sudut BAC sama dengan 60 derajat dan sudut CBD sama dengan 140 derajat. Hitunglah besar sudut ACB. Ini masih pada contoh soal sudut luar segitiga. Oke. Yang ketiga, hitunglah keliling segitiga ABC dengan panjang sisi-sisi berikut. Jadi yang soal ketiga ini kalian cuma mencari kelilingnya saja. Gampang kan? Yang keempat, hitunglah luas segitiga yang panjang sisi-sisinya sebagai berikut. Nah, nomor 4 ini mencari luas segitiga dengan panjang sisi yang diketahui panjang sisi-sisinya. Yang artinya, untuk soal nomor 4, kalian menggunakan luas segitiga berdasarkan panjang sisinya, rumusnya yang harus dicari S-nya dulu, baru dicari luasnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup pada video pembelajaran ini. Pada bab ini atau pada bab segitiga ini kita sudah mempelajari jenis-jenis segitiga, yaitu jenis segitiga berdasarkan besar sudut, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kita sudah juga tahu garis-garis istimewa pada segitiga. Kita sudah tahu juga jumlah sudut dari ketiga segitiga, dan jumlah dari ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Kita sudah tahu sudah belajar juga sudut luar segitiga, dan akhirnya kita sudah belajar juga luas dan keliling, atau kita sudah mengulang kembali luas dan keliling segitiga. Oke, pada pertemuan atau pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab statistika. Kalian boleh pelajari terlebih dahulu bab statistika tersebut dengan buku pegangan yang kalian punya atau pada sumber lainnya. Oke, sebelum Ustazah mengakhiri atau menutup pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.